Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 23 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG sendiri hari ini menguat dengan persentase 0,4% di harga 6.555 ya. Dan memang sudah saya perkirakan bahwa selama IHSG masih closing-nya di bawah 6.590, ya berarti IHSG masih bisa berpotensi untuk lanjut turun lagi ke harga 6.493, dan ini masih possible banget besok pada saat hari Jumat bisa jadi IHSG terkoreksi lagi ya di area support sini untuk retest. Dan sementara untuk IHSG ini resistennya di 6677, yang dimana IHSG masih dalam fase sideways ya, seperti itu. Kita langsung saja lanjut di beberapa emiten saham yang akan kita bahas di video kali ini. Ada REAL. Ya, untuk REAL hari ini ditutup di harga 73 dengan persentase plus 1,39%. Seperti yang kita ketahui bahwa REAL tadi sempat ya harga tertingginya sempat ya, coba kita hitung berdasarkan persentase dulu. Ya, tadi sempat auto reject atas ya, kalau nggak salah ya. Sempat auto reject atas, tapi malah turun kembali pada saat closing malah melemah. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita coba cek broker summary-nya ya untuk REAL. Oke, REAL net ya, net. Ini XC masih punya barang kurang lebih 1 miliar ya, 1,4 miliar. Kurang lebih di harga 88,8 ya average-nya. Jadi kalau kita lihat closing hari ini dibandingkan rata-rata harganya, ini harga rata-ratanya masih jauh di atas. Dan ada YNI dan YP, serta distribusi ada KK, CICI, dan X. Saya ingat di sini X yang masih punya barang 1,4 miliar, kurang lebihnya harga rata-rata di 88,8, dan hari ini closing di harga 73. Seharusnya besok bisa diangkat terlebih dahulu ya. Bisa diangkat terlebih dahulu mengingat harga average para broker masih di atas, dan ini juga ada resisten di harga 91, dan sebelum 91 juga ada lagi di harga 81. Jadi bisa diperhatikan saja untuk resistennya ya, karena kan kita perlunya naik. Tuh ya. Hari ini malah closingnya di 86 ya. Tadi 73 ya, sekarang 86. Sebentar saya recheck dulu di Google. Bentar. Oke, wait. Oh ya, REAL hari ini ditutup di harga 86 ya guys. Ditutup di harga 86 dengan persentase plus 19% ya. Jadi perhatikan saja, tadi sudah saya bacakan rata-rata harga top brokernya ya. Lanjut, di sini ada saham RBMS. Oke, untuk RBMS hari ini ditutup di harga 98 dengan persentase plus 34,25%, dan juga ada volume yang cukup tinggi ya. Dari RBMS juga ada volume yang cukup tinggi. Tadi juga saya sempat beli ya di posisi auto reject atasnya, saya buy on close ya, BOJ arah hunter, dan memang hari ini ditutup cukup kuat di harga auto reject atas untuk RBMS. Kalau kita lihat ya untuk RBMS di sini, sebentar. Kalau kita lihat untuk RBMS ya, kita lihat cek broker summary-nya. Di sini masih ada PD ya, kurang lebihnya 2,6 miliar ya, cukup banyak di harga 90 ya, average-nya 90. Lalu ada MG juga, ada YB, dan yang distribusi ada SQ, CP, dan XA. Ingat di sini top brokernya ada PD yang dimana IPOT
punya barang 2,6 miliar dengan harga rata-rata 90 ya, kurang lebihnya di sana. Dan setidaknya besok bisa diangkat naik terlebih dahulu, karena kalau memang besok langsung dibanting turun, ya nggak kena nanti harga rata-ratanya ya. Jadi memang perlu diangkat naik terlebih dahulu untuk RBMS. Kalau teman-teman sudah punya RBMS, ya besok setidaknya cuan 5-10% bisa exit ya. Kalau RBMS beli POC bisa exit. Tapi kalau yang belum beli, ingat ini hanya momentum, kurang lebih hanya di sesi 1 saja. Di sesi 2 bisa jadi ARB ya, seperti itu. Lanjut, di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 288 dengan persentase 0,0%. Dan juga ini ada area support, kalau saya lihat ya, ada support di kisaran harga 286 untuk BPKP. Dan kalau memang nanti 286 ditembus akan ke 278, itu the next supportnya. Sementara waktu untuk area resistennya di sini ya, di 298 atau 300 ya, itu area resistennya. Kalau memang nanti berhasil di break ya, ada resisten baru lagi. Ya, ada resisten baru lagi, kurang lebih di kisaran harga 310. Ya, jadi sudah saya sediakan 2 area support dan 2 resisten ya. Sementara waktu yang terdekat support 286 dan resistennya 298 untuk BPKP ya. Jadi perhatikan saja support dan resistennya. Lanjut, di sini ada saham agro. Oke, untuk agro hari ini ditutup di harga 1.975 dengan persentase plus 0,25%. Dan kalau kita lihat di sini, stokastik juga sudah berada di area oversold dan menuju ke area overbought. Dan sementara agro masih closing di bawah EMA 34 dan 21 ya. Dan kalau kita lihat di sini, secara broker summary netnya, ya kita coba cek agro. Agro ada CP yang paling banyak, masih punya barang 1,5 M di harga 1.998 atau 2.000 ya. Lalu juga ada LG, IN yang distribusi, ada HP, KI, dan MK ya untuk agro pada perdagangan hari ini tanggal 23 Desember. Sementara untuk agro ada area supportnya juga di harga 1.925. Ini area support dari agro ya, 1.925 itu area supportnya. Dan untuk resistennya tepat di angka titik psikologis di mana di harga 2.000 ya. Jadi untuk resistennya di harga 2.000, ketika 2.000 di break bisa jadi agro naik kembali dan menguat di kisaran harga 2.095 atau 2.100. Lanjut, di sini ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR masih tetap melemah dan ini sungguh cukup mengerikan ya, karena kan turun terus ya harga semen. Ya, harga semen turun terus dan ini juga sudah tembus area supportnya, support trennya. Kalau kita lihat di sini untuk SMGR ya, kita coba cek broker summary-nya dulu. Ada kaset, RX dan AK yang akumulasi, lalu yang distribusi ada PK, AG dan NI. Ini rata-rata kaset kurang lebih di 7.307,4 ya untuk kaset, dan yang distribusi ada PK asing kurang lebih di 7.310 ya, 10 miliar hari ini net sell-nya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini ada area support di SMGR ya. Supportnya kurang lebih di kisaran harga 7.175. Itu area supportnya, dan untuk area resisten terdekat kurang lebihnya di sini ya. Di 7.900 ya, itu area support dari SMGR. Tapi kalau teman-teman mau cari support terdekatnya ada ya. Ada di kisaran harga 7.500 itu area support terdekat, area resisten terdekatnya. Jadi perhatikan saja, seharusnya SMGR bisa menguat di area 7175 ini ya. Tapi kalau memang ini terpaksa ditembus, ini akan cukup jauh ya. Jatuhnya akan cukup jauh, jadi mau nggak mau ini harus bisa menguat. Kurang lebihnya di atas 7175 untuk SMGR. Lanjut, di sini ada saham Cepin. Oke, untuk Cepin ya, hari ini ditutup di harga 5.850 dengan persentase plus 1,74%. Dan untuk Cepin sendiri, kita ketahui sendiri karena juga ISG sedang sideways, kemungkinan besar Cepin juga bisa mengikuti pergerakan harga ISG ya, bisa jadi sideways. Untuk area support dari Cepin sendiri berada di harga 5.700 dan untuk resistennya di 5.950. Ya, tapi ini resisten kecil ya, bukan besar. Kalau menurut saya secara resisten tren besarnya itu major resistennya ya itu di 6.100 ya. Untuk Cepin di 6.100 ya untuk resisten majornya.
Tapi kalau resisten terdekatnya kurang lebih ya di 5.950 atau 6.000-an di kisaran sana. Dan untuk middle point-nya dari Cepin berada di kisaran harga sini ya. 5850 atau 5825 itu midpoint-nya. Jadi ya teman-teman bisa manfaatkan saja, kalau mau beli di sana ya juga bisa dijadikan patokan, atau yang mau jual juga bisa. Oke, lanjut di sini ada saham LAK. LAK hari ini ditutup di harga 396 dengan persentase plus 2,59%. Kalau kita lihat di sini, ini kemungkinan juga bisa jadi flag, ya, flag pennant. Ya, oke. Jadi kalau saya lihat ya, LAK ini kan kalau kita mau cek secara teknikal kan ya juga sedikit susah ya teman-teman ya. Jadi kita coba cek dari broker summary-nya dulu ya, karena broker summary juga memegang peran penting kalau di emiten seperti LAK ini. LAK secara net ya, hari ini ada SQ yang paling banyak beli, lalu ada EP dan AO. Distribusi ada MK, KK, dan DR. Ini SQ punya rata-rata barang kurang lebih 450 juta di harga 393,5 ya. Ini average-nya mereka. Dan yang distribusi ada MK 400 juta, kurang lebih di 401 ya average-nya. Dan untuk LAK sendiri, kalau saya lihat ada resisten juga ya di harga 400, itu titik psikologis. Jadi untuk LAK resistnya di 400 ya. 400 atau 402, dan untuk area supportnya sementara berada di 374. Lanjut, di sini ada saham TRIM. TRIM hari ini ditutup cukup menguat di harga 382 dengan persentase plus 12,35%. Dan kita juga bisa cari titik supportnya menggunakan cari saja titik mana yang paling banyak dikenai. Oke, saya lagi mencari, mohon bersabar. Oke, untuk TRIM ini sebenarnya hari ini closing di area resisten ya teman-teman ya. Resistennya itu di 382, tapi kalau memang besok tembus ya harganya naik di atas 382. TRIM berpotensi untuk lanjut naik lagi, kurang lebihnya di kisaran harga 398 atau 400. Tapi kalau memang besok mantul ya, berarti memang itu resistennya, dan kemungkinan besar TRIM akan melemah kurang lebihnya di kisaran harga supportnya di 370. Kalau memang tembus ya nanti akan jatuh lagi ke 358. Jadi untuk TRIM mungkin bisa di screenshot. Bagi yang perlu bisa di screenshot ya. Kalau teman-teman mau buy on weakness ya bisa beli di 370 ya. Ini ya best price juga kalau mau beli. Ya, lanjut di sini ada saham MMF. Oke, untuk saham F ini hari ini ditutup di harga 1030 dengan persentase min 3,3%. Jadi hari ini juga melemah dan sudah tembus di bawah EMA 34 dan 21 ya teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari area support dan resisten dari saham F ini ya. Ada support di kisaran harga 975 ya. Dan juga ada resisten di sini. Resisten kecil di 1085. Dan selanjutnya di 1215. Oke. Apa-apa kita label dulu saja. Ya. Jadi perhatikan ya, untuk saham F ini ada area support di kisaran harga 975 dan untuk resistnya di 1085. Tepat hari ini mantul ya di area resisten dan berpeluang untuk melemah kembali di 975. Selama saham F masih bisa bertahan di atas 975 boleh di hold saja. Tapi kalau memang nanti 975 ditembus, maka saham F berpotensi untuk melemah kembali di kurang lebihnya di kisaran harga 885, yang dimana ini merupakan the next support dari saham F ya. Jadi perhatikan saja support dan resistennya.
Lanjut di sini ada saham VRNA. VRNA hari ini ditutup di harga 164 dengan persentase min 5,2% ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini sedikit sebentar. Oke. Ada area support di kisaran harga 159 ya. Support di 159 dan ada resisten di 176. 176, 174 ya, di kisaran sana ya. Ya, 172. Oke, jadi saya kasih satu area support dulu ya teman-teman ya. Nanti akan saya bantu untuk broker summary-nya. Tapi yang jelas VRNA ada area support di kisaran harga 159 dan untuk resistennya di 172 hingga 176. Ini dari segi teknikalnya. Dan kalau kita lihat dari broker summary-nya, oke, bandarmologi ya. Bentar. Oke, di sini ya. Di VRNA. Ada DR yang akum ya, 81 juta. Dan NI serta TSQ yang diisi ada PQ, YP, dan XA. Ini net ya. Net di harga 167 untuk DR. NI rata-ratanya di 167 juga. Jadi ya kebanyakan di 167 sih kalau saya lihat. Jadi perhatikan saja area support dan resistennya dan broker summary-nya. Lanjut di sini ada saham Toys. Toys hari ini ditutup di harga 244 dengan persentase min 6,15%. Jadi memang Toys hari ini auto reject bawah juga. Volume juga cukup kecil hari ini ya untuk Toys. Ada area support juga yang sudah saya sediakan ya. Di 240 ini merupakan area support dari Toys ya, di area 240. Itu juga merupakan area support dari Toys. Oke, atau enggak di sini ya guys. 236 hingga 240 itu merupakan area support dan untuk resistennya di 268. Ya. Untuk resistennya di 268, tapi kalau resisten terdekatnya juga ada lagi di 254. Jadi perhatikan saja area support dan 4 garis resisten ini ya. Bisa di screenshot dan perhatikan angka di sebelah kanan ini. Oke, untuk Toys sudah, kita lanjut. Di sini ada saham ISSP. Oke, untuk ISSP hari ini ditutup di harga 406 dengan persentase min 0,49% atau min 0,5%. Closing juga sedang di bawah EMA 34 dan EMA 21, tetapi ini juga stokastik. Kalau saya lihat sudah ada mulai adanya cekukan atau lekukan. Dan ya semoga saja bisa golden crossing ya, seperti itu. Untuk ISSP ini ada area support di kisaran harga 402 ya teman-teman ya. Area supportnya di kisaran harga 402 dan untuk resistennya di 446. Jadi teman-teman perhatikan saja area support dan resistennya. Tapi ini resisten 446 kan cukup jauh, jadi coba saya carikan lagi resisten terdekatnya. Oke, untuk resisten terdekatnya di kisaran harga 418 atau 420 ya, di kisaran sana. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa dibeli di support dan yang mau jual bisa jual di resistennya. Oke, untuk SSP demikian. Lanjut di sini ada saham SPAT. Oke, untuk SPAT ya. Hari ini ditutup di harga 56 dengan persentase plus 12%. Dan kalau kita lihat di sini secara teknikal juga susah kalau kita mau analisis. Jadi kita coba gunakan broker summary ya. Untuk SPAT ya. Ini ada ya LG, XJ, dan XA ini yang akumulasi. Lalu yang distribusi ada MK, SQ, dan GR. Kurang lebihnya LG akumulasi 1,3 miliar dengan harga 53,5 ya, ini average-nya. Lalu ada XC dan XA juga ya. XC ada punya 1,2 M, kurang lebih juga 53 ya rata-ratanya. Kalau saya simpulkan kurang lebihnya di kisaran harga 53-54. Lalu yang distribusi juga ada MK, SQ, dan GR. Dan kalau kita lihat di sini, hari ini kan closing di harga 56. Setidaknya besok sebat harusnya diangkat naik terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau memang tadi para top broker akumulasinya mau membanting kiri, ya itu sedikit susah. Karena kan mendekati harga rata-rata mereka. Jadi, ya kalau teman-teman mau hold untuk besok ya nggak ada masalah ya. Karena mengingat para harga rata-rata top broker tadi ya. Kita lanjut, di sini ada saham ILS. ILS hari ini ditutup di harga 316 dengan persentase
min 1,86%, juga ILS hari ini terkoreksi, tapi secara tren besar ILS masih sangat uptrend karena ini sudah menjauhi dari EMA 34 dan 21 ya. Jadi cukup kuat juga kalau kita berbicara mengenai tren dari ILS. Ini juga ada area resistennya ya. ILS ada area resistennya. Area resisten ILS di harga 336 ya teman-teman ya. Resistennya di 336. Dan untuk supportnya kurang lebih di harga 300 atau 298 ya, di sana-sana. Jadi perhatikan saja untuk ILS selama trennya masih naik ya ada masalah ya, karena kan kita mau investasi di saham yang trennya sedang uptrend. Jadi untuk ILS perhatikan saja support dan resistennya, tapi kalau teman-teman mau lihat broker summary-nya, it's okay. Coba saya bantu untuk cekan. ILS YP paling banyak ya hari ini akumulasi, kurang lebihnya rata-rata harganya di 323, lalu ada XC dan PD. Di istri ada BK ya, asing, lalu ada CC dan MG ya. Rata-rata BK tadi di istri di 323. Ya. Tadi yang akumulasi YP juga di harga 323 ya. Jadi demikian untuk ILS. Lanjut di sini ada saham MLPL. Untuk MLPL ya hari ini ditutup di harga 392 dengan persentase plus 0,51%. Sementara juga MLPL sedang berusaha untuk membuat higher low ya kalau saya lihat ya. MLPL sedang berusaha untuk membuat higher low dan merubah arah trennya. Tapi memang ini perlu step by step karena memang cukup berat ya, karena juga sudah terlanjur turun terlalu dalam juga. Dan untuk MLPL ini ya kalau teman-teman lihat ini merupakan tren supportnya. Dan ada area supportnya juga, support horizontal di kisaran harga 374 hingga 382. Itu merupakan area support ya, yang kotak ungu ini merupakan area support. Kalau teman-teman mau beli juga bisa di sana, atau beli di garis hitam ini juga bisa ya. Jadi bisa diatur sendiri. Tapi untuk area resistennya di harga 404 untuk MLPL, ketika nanti 404 itu ditembus dan volumenya cukup tinggi, maka MLPL berpotensi untuk menguat kembali, kurang lebihnya targetnya di harga 440 ya untuk MLPL. Lanjut di sini ada saham AGII. Untuk AGI ya, sebentar saya hapus dulu. Oke. Untuk AGI hari ini ditutup di harga 1.730 dengan persentase min 0,86%. Perlu diperhatikan bahwa ini juga stokastik sudah berada di area overbought ya seperti itu, dan juga sudah mau dead cross, jadi harus lebih berhati-hati. Oke. Ada area supportnya ya di 17.15 itu merupakan area support ya teman-teman ya. Dan untuk area resistennya di 17.85. Oke, supportnya di 17.10 ya. Nih, saya kasih tanda saja. Saya buatkan area saja ya, jadi bukan garis, saya buatkan area saja. Ya. Di kisaran harga 16.80 hingga 17.10 itu merupakan area support ya. Area support. Ini juga next-nya di 1.600. Dan untuk resistnya di 17.85. Ketika 17.85 berhasil break ya kemungkinan besar akan naik lagi ke 18.25. Jadi untuk AGI mungkin bisa di screenshot dan perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya yang sudah saya sediakan. Lanjut di sini ada saham Mika. Mika hari ini Mika hari ini ditutup di harga 2.280 dengan persentase plus 0,88% sesuai yang sudah saya buatkan ya garis resistennya, bahwa Mika membuat suatu rejection di area resistennya kurang lebih di harga 2.300 ya. Mika hari ini high point-nya di 2.300. Itu area resistennya. Ketika 2.300 berhasil di break, kemungkinan Mika akan menuju ke the next resistennya pertama di 2.350 dulu. Ya, setelah 2.350 lanjut lagi ke 2.420 ya. Jadi step by step. Tapi kalau memang besok nggak menguat, malah membuat rejection lagi di area resisten, ya kemungkinan besar Mika berpotensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 2.200 ya. Jadi perhatikan saja untuk Mika ini area support dan resistennya. Sementara juga ini stokastik mau golden crossing ya. Semoga saja Mika bisa mencapai targetnya di harga 2420. Oke. Lanjut di sini ada saham PMMP.
Untuk PMMP ya, hari ini ditutup di harga 520 dengan persentase plus 6,56%. Stokastik hari ini menunjukkan golden crossing serta volume juga cukup tinggi ya hari ini ya. Cukup tinggi, ini juga sudah tembus area resisten yang sudah saya buatkan ya. Tuh. Ya, sudah ditembus ya area resisten yang sudah saya buatkan. Ya, di mana sebenarnya resistennya di 516 dan ini memang sudah ditembus ya oleh PMMP. Oke. Sebentar. Saya cari the next resistennya dulu ya. Oke ya, the next resistennya ketika nanti harga PMMP memang masih bisa menguat di atas 516, next-nya PMMP akan menuju ke 540 ya, di kisaran harga sana. Ya 540 hingga 530 hingga 540 di kisaran sana. Tapi kalau memang PMMP ya besok melemah, closing-nya di bawah 516 ya, berarti kemungkinan besar PMMP ingin untuk mencoba retest kembali di area supportnya 496 hingga 500. Oke. Jadi sekilas untuk PMMP, lanjut di sini ada saham INKP. Oke guys, untuk INKP ya, hari ini ditutup di harga 7.400 dengan persentase min 1,99%. Dan untuk INKP sendiri memang sedang downtrend ya teman-teman ya. Sedang downtrend, memang sedang downtrend karena juga sudah di bawah EMA 34 dan 21. Untuk INKP ada area support ya teman-teman ya di 7325. Ya kalau saya bilang sih ini sudah 7325 ini seperti sudah support terakhir ya. Tapi kalau memang nanti INKP malah turun ya di bawah 7325, ya kita perlu untuk stop loss ya seperti itu. Sebenarnya hari ini pun harusnya sudah di stop loss karena sudah tembus area supportnya. Ya supportnya kan di 7.550 nih. Ya, di 7.550 tapi kan memang sudah ditembus dan memang INKP ini ya hari ini breakout area support seperti itu. Jadi memang berpotensi untuk melemah kembali. Volumenya cukup tinggi, supportnya di 7325 dan untuk resistance sementara di 7550 yang awalnya support menjadi resisten. Ya, jadi untuk INKP sekilas saja masih dalam fase downtrend, yang mau cut loss it's okay, di cut loss dulu sementara. Meskipun ini perusahaan bagus, tapi kita harus juga lihat mengenai teknikalnya, yaitu fungsinya teknikal. Ya, fundamental oke, teknikal belum, ya berarti kita lepas dulu, nanti kalau memang sudah membaik ya baru kita buyback. Oke. Itu simpelnya. Lanjut di sini ada saham Wika. Oke, untuk Wika hari ini ditutup di harga 1055 dengan persentase 0,0% ya, teman-teman ya, 0,0%. Dan untuk Wika sendiri hari ini berusaha untuk tidak menembus garis hitam ini ya. Dan sudah berusaha untuk mencoba naik ke area resisten di 1080 atau kisaran harga 1075 ya, di kisaran sana area resistennya. Dan memang hari ini membuat rejection. Kalau saya lihat bahwa Wika ini perlu untuk naik di atas, ya kurang lebih perlu lah menyentuh area hitam ini, garis hitam ini ya. Ini cukup perlu. Wika ini cukup perlu untuk menyentuh area ini. Ya, perlu untuk menyentuh area itu. Kalau nggak setidaknya di kisaran harga 1150 lah. Wika perlu menyentuh di harga 1150. Ketika ini ditembus ya, maka Wika akan rebound kembali. Kuncinya dari segi resisten, Wika perlu menembus harga 1150. Dan untuk supportnya, Wika nggak boleh turun di bawah harga 1015 ya. Wika nggak boleh turun di bawah 1015. Kalau turun pun, yaitu harus lowest point-nya, bukan closing-nya. Kalau closing-nya tetap di atas, kurang lebih di atas, atau memasuki garis hitam ini ya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah di bawah garis hitam ini, maka kita perlu stop loss dulu ya, sementara untuk Wika. Ya, daripada kita menumpuk nanti malah semakin dalam ya. Lanjut di sini ada sampai RTA. Untuk PRDA hari ini ditutup di harga 9.250 dengan persentase min 1,07%. Sementara juga PRDA masih di atas EMA 34 dan 21. Ini masih mencoba sebentar ya. Oke.
ini masih ranging dulu ya, kalau saya lihat ya harganya masih ranging dulu. Oke ya. Ya, harganya masih ranging dulu. Ya, saya ingatkan bahwa PRTA nggak boleh tembus di kotak ungu ini. Nggak boleh tembus ke bawah, tapi kalau tembus ke atas ya boleh. Kalau tembus ke bawah, kurang lebihnya 9225 ini ditembus ya, 9225 ini ditembus, maka PRTA berpotensi untuk melemah kembali kurang lebihnya di next supportnya di harga 9.000. Tapi kalau memang berhasil menembus resistennya, ya nanti kita cari lagi ya. Nanti kita cari lagi di mana the next resistennya. Tapi yang pasti PRTA perlu membuat suatu rejection di area supportnya, ya, yang dimana akan naik lagi ya. Sekilas untuk PRTA harus kuat di area supportnya. Lanjut, di sini ada saham ISAT. ISAT hari ini ditutup di harga 5.600 dengan persentase min 0,88% setelah kemarin auto reject bawah beberapa kali ya. Beberapa kali auto reject bawah, dan untuk ISAT ini kan ya cukup parah ya, turunnya ya cukup parah. Indosat ini cukup parah turunnya, saya belum tahu penyebabnya apa ya. Tapi teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar, mungkin ingin berbagi informasi ya. Bisa tulis di kolom komentar, mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu, bisa mau dibantu ya, seperti itu. Oke. Oke, untuk ISAT ini ada support di kisaran harga 5.400 hingga 5.575, itu merupakan area supportnya ya. Itu merupakan area supportnya. Tapi kalau memang nanti ISAT tembus ya harganya nggak mau malah tembus ke bawah ya, 5.400 ini jebol, ya kemungkinan besar ISAT akan lanjut turun lagi di kisaran harga 5.200, dan bila 5.200 masih bisa ditembus akan lebih parah lagi ya, berarti ya akan jatuh ke 4.775. Ya, lebih baik teman-teman cari informasi dulu mengapa ISAT seperti ini. Selain dari sisi negatif, perlu kita cari juga sisi positifnya. Oke, lanjut, di sini ada saham Antam. Oke, untuk Antam hari ini ditutup di harga 2.240 dengan persentase min 0,44% ya. Dan untuk Antam sendiri, ini ada area supportnya di kisaran harga 2.170 ya. Ini area supportnya di kisaran harga 2.170 hingga 2.210. Dan memang Antam ini kalau saya lihat sudah cukup murah ya. Untuk harga sekarang itu sudah cukup murah karena ini di area supportnya ya, seperti itu. Dan untuk resistennya di 2310, kalau memang nanti 2310 ini berhasil ditembus, maka Antam berpotensi untuk menguat kembali di kisaran harga 2370, dan selanjutnya di 2420. Jadi sekilas pembahasan mengenai Antam, semoga saja teman-teman bisa cuan. Jangan pakai margin kalau mau cuan lebih besar, ya, karena kita nggak punya keterbatasan waktu dan kita bisa hold saham tersebut ya. Kalau untuk swing, ya swing jangan pernah pakai margin. Lanjut, di sini ada saham GPRA. Oke, untuk GPRA hari ini ditutup di harga 88 dengan persentase 0,0%. Dan sementara waktu GPRA ini kan ya sedang dalam fase uptrend ya. Tapi kita ya coba cari support dan resistennya dulu. Teman-teman perhatikan harga dalam kurung ini ya. Saya bacakan ya, untuk GPRA hari ini kan closing di harga 88 nih. Ada area support di harga 85. Untuk GPRA ya, ada area support di harga 85. Oke. Di area sini. Ini area supportnya di 85. Dan ada lagi area resisten yang kurang lebihnya ya, kalau saya paskan di harga 92. Resisten dari GPRA di 92 ya. Dan selanjutnya di harga 100. Ini titik psikologis. Jadi ya teman-teman bisa manfaatkan pembahasan saya mengenai support dan resisten dari GPRA ya. Bisa beli di support dan jual di resisten. Lanjut, di sini ada saham Apex.
Apex hari ini ditutup di harga 800 dan kalau kita gunakan secara teknikal ya juga sedikit susah. Jadi kita coba bahas mengenai osilator dan broker summary saja ya. Oke. Jadi untuk Apex ya, ini stokastiknya juga sudah mulai dead cross ya teman-teman ya, sudah mulai dead cross di area overbought, jadi perlu lebih berhati-hati lagi. Dan untuk broker summary-nya sendiri ya, untuk Apex coba saya cek. Apex ini ada ya, SQ, YP, dan RF ini ada akumulasi. Ya, kurang lebih rata-ratanya ada yang di 800, 797, 822, yang distribusi ada OD, XA, dan YB. Ya, teman-teman juga bisa memanfaatkan informasi broker summary ini, dan jangan lupa untuk dikompetkan juga secara teknikal ya, serta osilatornya juga perlu diperhatikan. Sekilas mengenai Apex, kita lanjut. Di sini ada saham Harum. Oke, untuk Harum ya, hari ini ditutup di harga 10.225, sementara Harum juga masih bisa bertahan di atas SMA 34 dan 21, dan ini membentuk suatu pola hammer, di mana kalau memang ada pola ini seharusnya besok bisa naik ya. Bisa jadi Harum bisa naik seperti itu, dan untuk Harum sendiri ada area supportnya ya teman-teman ya. Ada area support dan resistennya. Ini ada resisten kurang lebihnya di kisaran harga sini. 10.500 itu merupakan area resistennya ya. Dan untuk area supportnya di 9750 sementara ya. Supportnya di 9750 dan selanjutnya the next resistennya ada lagi di sini 10.850 itu the next resistennya. Oke, jadi perhatikan saja untuk Harum, tapi kalau teman-teman mau lihat broker summary-nya bisa saya bantu untuk cekan. Hari ini asing paling banyak ya, BK paling banyak masuk, lalu ada GR dan CS, di istri ada ZP, EP, dan MG. Ini BK masuk 10,6 M, kurang lebih harga rata-ratanya di harga 10.011. Ada ZP juga distribusi 12,3 M. Ya, jadi sekian untuk Harum. Kita lanjut saja. Di sini ada Sambang. Oke, untuk bank ya, hari ini ditutup di harga 2.410 dengan persentase min 2,82%. Saya tebalkan ya garis hitam ini, karena ini juga merupakan poin penting secara teknikal dari Sambang. Bank ini pergerakannya masih ranging dulu ya. Ada area support di kisaran harga 2.410, itu merupakan area support dari bank, dan untuk resistennya di 2610 ya. Jadi untuk bank supportnya di 2410 dan untuk resistennya di 2610. Berhubung closing hari ini ditutup di harga 2410, kemungkinan besar besok bank bisa jadi naik dan membuat rejection di area supportnya ya, seperti itu. Ya, kalau memang besok naik, at least ya kemungkinan besar bank bisa menyentuh di kisaran harga 2490 ya. Resisten kecilnya. Jadi untuk bank demikian, kita lanjut. Di sini ada saham Arka. Arka hari ini ditutup di harga 58 dengan persentase plus 1,75%, dan kalau kita lihat seperti ini susah untuk membaca teknikalnya. Kita lihat broker summary dulu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada osilatornya sudah mulai golden crossing ya. Jadi ini ya juga cukup penting. Ya, cukup penting. Kalau kita lihat sekilas ini ada area resisten di harga 63 ya. Resisten di 63 dan untuk supportnya di 56 ya. Kita coba cek secara broker summary-nya dulu. XC paling banyak beli ya, top brokernya ada XC dan CC serta ada JD. Di istri ada NI, YP, dan PD ya. XC punya rata-rata di harga 428 juta, JC punya harga rata-rata 58,7, yang paling banyak distribusi ada NI. Dan untuk Arka ini area supportnya di harga 56 dan untuk resistennya di 63 ya. Jadi perhatikan saja, tadi ada broker summary, support dan resisten. Ini stokastik juga sudah mulai golden crossing dan semoga saja teman-teman bisa cuan. Lanjut, di sini ada saham SWAT. SWAT hari ini ditutup di harga 183 dengan persentase plus 2,23%. Dan memang SWAT ini sedang dalam fase uptrend, juga closingnya ya dalam posisi bagus, masih bertahan di atas SMA 34 dan 21. Ya. Untuk SWAT ada area support ya teman-teman ya.
177 bisa dijadikan patokan sebagai area support dan untuk resistennya di 194. Selanjutnya di 210 dan di 166. Ya, jadi untuk SWOT bisa diperhatikan saja supportnya di 177 dan untuk resistennya di 194 ya. Jadi demikian untuk SWOT. Ya. Kalau mau lihat ini broker summary-nya bisa. Yang paling banyak akum ada AO, CC dan PD, distri ada XC, BQ dan KK. AO punya rata-rata harga di 192,5, XC punya rata-rata harga di 188,2 ya. Ingat XC distribusi dan AO akumulasi. Jadi sekian untuk SWOT, kita lanjut. Di sini ada saham Prim. Prim hari ini ditutup di harga 462 dengan persentase min 3,75%, sementara Prim masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan 21. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini juga merupakan area resisten ya, 476 itu merupakan area resisten. Ini area support di harga 456. Lanjut lagi di 410 ya. Jadi saya bacakan step by step-nya dulu ya. Jadi sekilas dulu ya mengenai support dan resisten dari Prim. Kita coba cek mengenai broker summary-nya ya, siapa yang akum, siapa yang distri di Prim, karena ini lebih penting. KK akumulasi 202 juta, kurang lebih di harga rata-rata 471. Lalu distri ada PD, IPOT ya, paling banyak distri 408 juta di harga 474. Jadi kesimpulannya teman-teman juga perlu perhatikan broker summary, dan yang terakhir baru ke teknikalnya ya untuk saham Prim. Jadi sekian dulu pembahasan dari saya, semoga saja bermanfaat, dan mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk komen dan semangati saya agar saya lebih rajin untuk mengkonten. Jadi demikian dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.